Selamat pagi Bapak Ibu dosen penguji. Perkenalkan, saya Lucky Gumilar Ramadhani. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil tesis dengan judul Pengaruh Karakteristik Media Sosial Terhadap Intensi Melamar dengan Daya Tarik Perusahaan sebagai Variabel Mediasi pada Generasi Z di Jakarta. Nah, selanjutnya ini kita masuk ke latar belakang. Nah, perkembangan teknologi digital telah mengubah cara perusahaan melakukan rekrutmen gitu. Jika sebelumnya perusahaan melakukan rekrutmen lebih banyak dilakukan melalui website atau job portal, saat ini media sosial menjadi salah satu kanal utama perusahaan dalam membangun citra sebagai tempat kerja. Nah, fenomena ini juga sangat relevan di Indonesia mengingat jumlah pengguna media sosial aktif gitu sebanyak 180 juta pengguna berdasarkan WIAR Sosial tahun 2025. Nah, hal ini menunjukkan bahwa media sosial tidak lagi hanya digunakan untuk hiburan, tapi juga menjadi sumber informasi dalam proses pencarian kerja. Nah, kelompok yang paling aktif menggunakan media sosial adalah generasi Z. Dalam proses rekrutmen, mereka cenderung mencari informasi mengenai budaya kerja, lingkungan organisasi, dan reputasi perusahaan melalui media sosial sebelum memutuskan untuk melamar. Nah, di sisi lain, persaingan kerja di kalangan Gen Z masih cukup tinggi. Oleh karena itu, perusahaan perlu memanfaatkan media sosial sebagai strategi employer branding yang efektif untuk menarik kandidat potensial khususnya di Jakarta sebagai pusat aktivitas bisnis dan ketenaga kerjaan. Nah, selanjutnya ini ada tinjauan teori. Jadi penelitian ini menggunakan signaling teori gitu sebagai landasan utama. Teori ini juga menjelaskan bahwa ketika kandidat memiliki keterbatasan informasi mengenai perusahaan, mereka akan menggunakan sinyal yang diberikan perusahaan untuk mengurangi ketidakpastian. Dalam penelitian ini, media sosial perusahaan berperan sebagai sinyal digital yang memberikan informasi mengenai budaya kerja, reputasi perusahaan, dan peluang karir sehingga membentuk persepsi kandidat terhadap perusahaan. Nah, persepsi tersebut tercermin pada daya tarik perusahaan atau employer attractiveness, yaitu sejauh mana perusahaan dipandang sebagai tempat kerja yang menarik. Pada penelitian ini, daya tarik perusahaan diukur melalui 5 dimensi gitu, yaitu ketertarikan, sosial, ekonomi, pengembangan, dan penerapan. Nah, selanjutnya intensi melamar merupakan keinginan yang kecenderungan seseorang untuk melamar pekerjaan pada suatu perusahaan sebelum melakukan tindakan melamar secara nyata. Nah, di sini ada 4 rumusan masalah. Nah, yang pertama itu seperti tadi yang saya bilang, transformasi digital gitu, mengubah cara perusahaan dan pencari kerja berinteraksi gitu dalam proses rekrutmen. Yang kedua, media sosial kini tidak hanya berfungsi sebagai sarana komunikasi, tetapi juga jadi kanal employer branding untuk menyampaikan budaya kerja, nilai organisasi, dan peluang karir. Nah, yang ketiga, generasi Z sebagai digital native cenderung menggunakan media sosial sebagai salah satu sumber utama dalam mengevaluasi perusahaan sebelum melamar pekerjaan. Nah, yang keempat, media sosial menjadi faktor strategis yang dapat mempengaruhi daya tarik perusahaan dan intensi melamar kandidat. Nah, selanjutnya ini ada tujuan penelitian. Yang pertama, menganalisis pengaruh karakteristik media sosial terhadap intensi melamar pada generasi Z di Jakarta. Yang kedua, menganalisis peran daya tarik perusahaan dalam memediasi pengaruh karakteristik media sosial terhadap intensi melamar pada generasi Z di Jakarta. Nah, di sini ada pengembangan hipotesis. Nah, pada hipotesis pertama gitu, menyatakan bahwa karakteristik media sosial itu berpengaruh positif terhadap intensi melamar. Berdasarkan teori sinyal gitu, media sosial menjadi sumber informasi bagi kandidat untuk mengevaluasi sumber informasi bagi kandidat gitu. Jadi semakin informatif dan interaktif media sosial perusahaan, semakin positif persepsi kandidat sehingga semakin tinggi pula intensi mereka gitu untuk melamar. Nah, hipotesis yang kedua itu menyatakan bahwa daya tarik perusahaan memediasi pengaruh karakteristik media sosial terhadap intensi melamar. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa media sosial tidak secara langsung mendorong keputusan melamar, tapi terlebih dahulu membentuk persepsi kandidat mengenai daya tarik perusahaan sebagai tempat bekerja. Ketika perusahaan dipersepsikan menarik, maka intensi kandidat untuk melamar akan meningkat. Nah, di sini ada metode penelitian. Di sini saya menggunakan pendekatan kuantitatif explanatory gitu. Untuk pendekatan analisis itu ada menggunakan PLS dengan software Smart PLS.
Nah, populasi sampelnya itu sendiri ada generasi Z usia 18 sampai 27 tahun di Jakarta. Teknik sampling menggunakan proporsi sampling, jumlah responden itu 250 sampai 300. Nah, instrumen pengumpulan data menggunakan GFORM, skala Likert 1 sampai 7. Untuk kriteria sampelnya itu generasi Z berusia 18 sampai 27 tahun, merupakan mahasiswa atau mahasiswi aktif atau lulusan dari perguruan tinggi, pengguna media sosial aktif, mengetahui atau memiliki pengalaman melihat employer branding yang dilakukan perusahaan melalui media sosial, sedang atau akan mencari pekerjaan. Nah, metode penelitian ini untuk metode analisisnya menggunakan tiga, ada inner model, outer model, dan uji hipotesis. Nah, kita masuk ke profil responden. Di sini responden pada penelitian ini ada 300 responden. Nah, yang pertama itu profil gender responden, yaitu 42% laki-laki dan 58% wanita. Nah, untuk profil responden tahun kelahiran ada 37% 18 sampai 22 tahun, 63% 23 sampai 27 tahun. Nah, untuk profil pendidikan responden ada 5% dari S3, 23% dari S2, dan 72% dari S1. Nah, selanjutnya kita masuk ke outer model. Nah, pada tahap pertama analisis ini gitu, melakukan evaluasi outer gitu untuk memastikan bahwa seluruh indikator tuh memenuhi kriteria validitas dan reliabilitas gitu. Nah, pertama, berdasarkan uji validitas konvergen gitu, seluruh indikator memiliki outer loading di atas 0,7 dan nilai AV di atas 0,5 gitu, sehingga seluruh indikator dinyatakan valid dan dalam mengukur konstruk penelitian. Kedua, berdasarkan uji validitas diskriminan menggunakan kriteria Kronecker nilai akar kuadrat AV pada setiap konstruk lebih besar dibandingkan korelasi antar konstruk, sehingga masing-masing variabel mampu mengukur konstruk yang berbeda dengan baik gitu. Terakhir, pada uji reliabilitas, seluruh konstruk memiliki nilai konstran alfa dan composite reliability di atas 0,7. Dengan demikian, seluruh variabel dalam penelitian ini dinyatakan valid dan reliable, sehingga analisis dapat dilanjutkan ke tahap inner model. Nah, pada tahap inner model ini tuh untuk menilai kualitas hubungan antar variabel gitu dalam model penelitian. Berdasarkan nilai R-score-nya, karakteristik media sosial mampu menjelaskan 31,2% variasi daya tarik perusahaan. Sedangkan karakteristik media sosial bersama daya tarik perusahaan mampu menjelaskan 42,7% variasi intensi melamar. Nilai tersebut menunjukkan bahwa model memiliki kemampuan penjelasan pada kategori moderat. Selanjutnya, hasil F-square. Nah, di sini tuh menunjukkan bahwa media sosial gitu memberikan pengaruh yang lebih besar terhadap daya tarik perusahaan dibandingkan pengaruh langsung terhadap intensi melamar. Nah, hal ini mengindikasikan bahwa media sosial terlebih dahulu membentuk persepsi kandidat terhadap perusahaan sebelum mendorong niat untuk melamar. Selain itu, nilai Q-square berada di atas 0 sehingga memiliki kemampuan prediktif yang baik, dan untuk nilai FIF itu berada di bawah 5, itu tidak terdapat masalah multikoliniaritas itu. Jadi di sini hasil evaluasi inner model menunjukkan bahwa model penelitian layak untuk dilanjutkan ke tahap pengujian hipotesis. Nah, selanjutnya ini ada pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis dinyatakan layak. Tahap selanjutnya adalah menggunakan nilai PET coefficient, tes statistik, dan p-value. Jadi hipotesis yang pertama gitu memungkinkan bahwa karakteristik media sosial berpengaruh positif dan signifikan terhadap intensi melamar dengan koefisien sebesar 0,302, nilai tes statistik 5,370, dan p-value 0,6. Jadi dengan demikian hipotesis satu itu terdukung. Artinya semakin baik karakteristik media sosial perusahaan, maka semakin tinggi intensi generasi Z untuk melamar pekerjaan. Nah, selanjutnya itu untuk hipotesis kedua, menguji peran mediasi daya tarik perusahaan. Hasil indirect effect menunjukkan koefisien sebesar 0,243 dengan tes statistik 6,843 dan p-value 0,6, sehingga hipotesis kedua juga terdukung. Nah, selain itu, pengaruh langsung karakteristik media sosial terhadap intensi melamar tetap signifikan meskipun variabel mediasi dimasukkan ke dalam model. Hal ini menunjukkan bahwa daya tarik perusahaan berperan sebagai mediator parsial. Dengan kata lain, si karakteristik media sosial ini mempengaruhi intensi melamar baik secara langsung maupun secara tidak langsung melalui peningkatan daya tarik perusahaan. Secara keseluruhan, kedua hipotesis dalam penelitian ini terbukti didukung.
Nah, selanjutnya kita masuk ke pembahasan hipotesis satu gitu. Pada hipotesis satu, pelit- eh, penelitian ini menunjukkan bahwa si karakteristik media sosial berpengaruh positif terhadap intensi melamar pada Gen Z di Jakarta. Jadi hasil ini menunjukkan bahwa media sosial yang informatif, relevan, dan interaktif mampu meningkatkan minat kandidat untuk melamar pekerjaan. Melalui media sosial, kandidat memperoleh informasi mengenai budaya kerja, lingkungan organisasi, dan nilai-nilai perusahaan sehingga ketidakpastian terhadap perusahaan menjadi berkurang. Temuan ini sejalan dengan teori sinyal yang menjelaskan bahwa media sosial berfungsi sebagai sinyal bagi kandidat dalam mengevaluasi perusahaan, mampu mengambil keputusan untuk melamar. Nah, selain itu penelitian ini konsisten dengan temuan Gorban Zades gitu, yang menyatakan bahwa si KMS ini dapat membentuk persepsi positif kandidat yang meningkatkan intensi melamar. Nah, selanjutnya ini ada untuk pembahasan hipotesis keduanya itu. Jadi pada hipotesis kedua gini, menemukan bahwa daya tarik perusahaan memediasi secara parsial pengaruh karakteristik media sosial terhadap intensi melamar pada Gen Z di Jakarta. Nah, temuan ini juga menunjukkan bahwa media sosial tidak hanya mempengaruhi niat melamar secara langsung, tapi juga membentuk persepsi kandidat terhadap daya tarik perusahaan sebagai tempat bekerja. Ketika media sosial perusahaan menyajikan informasi yang informatif, interaktif, dan mampu menggambarkan budaya organisasi secara positif, kandidat akan menilai perusahaan tersebut lebih menarik untuk bekerja, sehingga meningkatkan intensi mereka untuk melamar. Nah, yang itu ini juga sejalan dengan teorisinya gitu, yang menjelaskan bahwa si media sosial ini berfungsi sebagai sumber sinyal gitu untuk kualitas perusahaannya. Jadi sinyal tersebut terlebih dahulu membentuk persepsi kandidat terhadap reputasi, budaya kerja, dan nilai-nilai perusahaan sebelum akhirnya mempengaruhi keputusan untuk melamar. Nah, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa daya tarik perusahaan merupakan mekanisme penting gitu yang menjelaskan bagaimana karakteristik media sosial mampu meningkatkan intensi melamar pada generasi Z di Jakarta. Nah, selanjutnya itu kita masuk kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan dua hal utama itu. Pertama, karakteristik media sosial berpengaruh positif dan signifikan terhadap intensi melamar pada generasi Z di Jakarta. Hal ini menunjukkan bahwa media sosial yang informatif, interaktif, dan otentik mampu meningkatkan minat kandidat untuk melamar pekerjaan. Nah, yang kedua itu daya tarik perusahaan terbukti memediasi secara parsial pengaruh karakteristik media sosial terhadap intensi melamar. Artinya si media sosial tidak hanya mempengaruhi niat melamar secara langsung, tapi juga membentuk persepsi positif terhadap perusahaan sebagai tempat bekerja. Nah, ada saran. Berdasarkan hasil penelitian, perusahaan disarankan mengoptimalkan media sosial sebagai strategi employer branding dengan menyajikan konten yang informatif, interaktif, dan otentik agar mampu meningkatkan daya tarik perusahaan serta menarik minat generasi Z. Sementara itu, untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas cakupan responden, menambah variabel lain yang relevan, serta menggunakan desain longitudinal agar memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai intensi melamar. Nah, selanjutnya itu ada keterbatasan penelitian, yaitu penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, responden penelitian ini hanya mencakup Gen Z di Jakarta, sehingga hasil penelitian belum dapat digeneralisasikan ke wilayah lain. Selain itu, penelitian ini hanya menggunakan dua variabel utama dengan desain cross-seksional dan data self-report, sehingga masih terdapat peluang untuk pengembangan pada penelitian selanjutnya. Paling sekian presentasi dari saya. Eh, Mohon maaf bila ada kurang.